anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ayo kita mulai belajar. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Ya, anak-anak, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari cara-cara untuk menghemat energi tersebut. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka lebih sedikit pula biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua ya anak-anak. Nah, salah satunya yang kalian bisa lakukan untuk membantu menghemat energi adalah dengan membuat poster hemat energi, sehingga masyarakat luas bisa tahu cara-cara menghemat energi. Poster adalah suatu media yang memadukan antara gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya dengan tujuan menyampaikan informasi atau ajakan untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat luas. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat poster. Kalian bisa menggunakan kertas besar ukuran A4 untuk mengerjakan poster tersebut. Poster sebaiknya berwarna cerah, karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema atau ukuran poster. Tulisan dibuat dengan kalimat ajakan yang efektif, singkat, dan jelas, sehingga orang yang membaca poster tersebut dapat mengerti dan memahami maksud dari poster tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari poster hemat air. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster, kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, dari poster hemat air ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa cara yang kalian bisa lakukan untuk menghemat penggunaan air. Pertama adalah manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Nah, lebih menghemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam dan menyabun, untuk membersihkan, dan untuk membilas. Jadi keran tidak akan terus terbuka ya anak-anak, hingga kalian bisa lebih menghemat energi. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, itu sama dengan 9 liter air terbuang loh anak-anak. Jadi pastikan ketika kalian menggosok gigi, matikan kerannya. Ketika sudah selesai, baru dihidupkan lagi kerannya ya. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Wah, anak-anak, dari poster tersebut kalian sudah bisa menyimpulkan cara untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, sekarang mari kita membuat poster hemat energi. Dari peta konsep tersebut, kalian bisa memilih salah satu dari tema poster kalian, baik itu hemat energi, transportasi, kemudian hemat energi listrik, atau hemat energi dari sumber energi lainnya. Berikutnya, mari kita mempelajari menyanyi dengan pola irama atau ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Panjang pendek bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukan.
Nah, kalian sudah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya mengenai ketukan dalam nada. Pola irama dalam ragu umumnya 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Nah, mari sekarang kita menyanyikan dengan pola irama dan ketukan dari lagu Aku Anak Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Ati Mahmud, yaitu dengan biramanya 4/4. Nah, sekarang kalian ikuti ya, sesuai dengan tinggi rendahnya dada. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, lagu Aku Anak Indonesia tadi menunjukkan betapa bangganya kita menjadi bagian dari bangsa yang besar ini, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah banyak mempelajari mengenai sumber daya alam, baik itu minyak bumi, gas alam, dan juga sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Berikut ini kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam batu bara. Apakah kamu pernah mendengar tentang batu bara? Ya, batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang banyak ditemukan di Indonesia. Bahkan Indonesia termasuk negara penghasil batu bara terbesar dengan peringkat kelima di dunia pada tahun 2016. Tempat-tempat yang menyimpan cadangan batu bara di Indonesia banyak ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Batu bara banyak dipakai dalam sebuah industri dan perusahaan pengelolaan energi. Jadi mari kita mempelajari asal-usul batu bara dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Batu bara adalah fosil dari tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perubahan kimia akibat tekanan dan suhu tinggi dalam kurun waktu lama. Komposisi penyusun batu bara terdiri dari campuran hidrokarbon dengan komponen utama karbon. Di samping itu juga mengandung senyawa dari oksigen, nitrogen, dan belerang. Nah, berikut kita pelajari mengenai manfaat batu bara. Manfaat batu bara yang pertama yaitu menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selain itu, batu bara juga untuk menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas, atau disebut sebagai PLTG. Kemudian yang terakhir, yaitu sebagai pembangkit listrik, bahan bakar untuk membangkitkan listrik. Nah, dari manfaat batu bara tersebut, coba analisis pertanyaan berikut ya anak-anak. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Nah, ini pernyataannya salah ya anak-anak, karena sumber daya alam berupa batu bara itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk dapat dihasilkan, sehingga kalian harus menghemat penggunaannya. Kemudian pernyataan kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, ini salah ya, karena batu bara sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Digunakan untuk bahan bakar utama dalam industri, baik itu industri semen, aluminium, industri pabrik kertas, dan industri lainnya. Pernyataan ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Ya, ini benar sekali pernyataannya, karena dengan menghemat penggunaan batu bara, kita juga ikut dalam menghemat penggunaan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat poster hemat energi, kalian bisa mengkampanyekan poster kalian tersebut agar masyarakat luas bisa mengikuti apa yang kalian harapkan dari pembuatan poster tersebut.
Kalian bisa mengkampanyekannya melalui media sosial kalian ya anak-anak. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita ya anak-anak, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Maka itu, ayo kita selalu berhemat energi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Berikut adalah penilaian tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kalian bisa mengerjakannya di buku latihan kalian ya anak-anak. Nah, tetap selalu untuk menghemat energi dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.